pagi anak-anak, gimana kabarnya? Kuharap semuanya dalam keadaan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu kalian ketahui bahwa suatu negara diperlukan adanya peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar tercipta keadilan bagi setiap warga negaranya. Dalam pembahasan hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ialah kalian dapat memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah kita melihat sejarah kita bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, di sini siapa yang berhak mengubah dan menetapkan undang-undang tersebut? Iya, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menurut amanat dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sudah berapa kali diadakan perubahan tersebut? Perubahan tersebut sudah diadakan sebanyak 4 kali. Kemudian tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa kalian lihat semua di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu proses pembentukan ketetapan MPR. Proses pembentukan ketetapan MPR ini dilaksanakan dalam 4 tingkatan. Ya. Yang pertama dilakukan penyusunan rancangan ketetapan atau rantap dan rancangan keputusan atau rantus yang disusun dalam Badan Pekerja MPR. Ini pada tingkatan yang pertama. Kemudian pembicaraan tingkat kedua dilakukan sidang pembahasan yang diawali oleh pimpinan MPR menjelaskan rantap dan rantus. Setelah itu masing-masing fraksi di MPR dapat memberikan pandangan umum dan tanggapannya. Kemudian pembicaraan tingkat 3 dilakukan pembahasan dalam rapat komisi MPR. Kemudian pembicaraan tingkat 4 dilakukan pengambilan keputusan akan diambil dalam rapat paripurna MPR. Pembentukan undang-undang dan proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, proses pembentukan undang-undang apabila rancangan diusulkan DPR. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Presiden berhak mengeluarkan peraturan dalam hal ihwal dan kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Dan apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah. Baiklah, proses pembentukan peraturan pemerintah itu dapat dilalui melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, tahap penyusunan rancangan dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Kemudian proses pembentukan peraturan Presiden. Proses pembentukan peraturan Presiden. Proses pembentukan ini dilalui melalui 3 tahap. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.
Yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan daerah provinsi. Proses pembentukannya itu dapat dilalui melalui 3 tahap. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya ada sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten. Proses penyusunannya, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD, kabupaten atau kota, proses penyusunannya ada sebagai berikut. Yang pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ibu harap dari pembelajaran kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu negara diperlukannya adanya undang-undang untuk menciptakan keadilan bagi warga negaranya dengan tujuan kalian mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara kita.